Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Bayangkan sebuah rumah kecil di pinggir desa, dindingnya kusam, cat mengelupas, dan di halaman belakangnya ada kandang besi besar. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Namun siapa sangka, di balik pintu kayu yang sudah lapuk, tersembunyi rahasia yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengingatkan, kalau kalian suka kisah nyata penuh misteri, fakta mengejutkan, dan tragedi yang mengguncang seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik tombol like sekarang juga, dan kalau kalian berani, tulis angka 1 di kolom komentar sebagai tanda kalian kuat mendengarkan cerita ini sampai habis. Baiklah, sekarang, tarik napas dalam-dalam. Karena kita akan masuk ke dalam kisah gelap, penuh darah, penuh jeritan, dan penuh aroma kematian yang masih terasa hingga hari ini. Teman-teman, sobat, pendengar budiman, apakah kalian siap? Sebuah desa kecil di pinggiran kota, dengan jalan tanah yang berdebu dan pepohonan kelapa yang menjulang di kiri kanannya. Dari kejauhan, rumah-rumah kayu berjejer rapi, sebagian berdinding papan, sebagian lagi sudah diganti dengan tembok bata seadanya. Kehidupan berjalan sederhana, orang-orang saling mengenal, anak-anak berlarian tanpa rasa takut. Disinilah Firman tinggal bersama anaknya, Doni. Rumah Firman tidak berbeda jauh dengan rumah lainnya. Dari luar tampak biasa saja. Pagar kayu setengah rusak, cat dinding yang sudah pudar dimakan hujan dan panas. Namun ada satu hal yang membuat rumah itu berbeda. Di belakang rumah, berdiri sebuah kandang besi besar dengan terpal lusuh yang menutupi bagian atasnya. Tak banyak orang yang berani mendekat. Mereka tahu Firman memelihara ular piton di sana, 4 ekor sekaligus. Warga pernah bertanya-tanya, untuk apa seorang lelaki sederhana memelihara hewan berbahaya seperti itu? Firman hanya menjawab singkat, katanya untuk menjaga rumah dan sebagai hobi. Tidak ada yang berani membantah. Mereka hanya mengangguk, meski hati kecil merasa was-was. Firman sendiri dikenal pendiam, jarang bersosialisasi dengan tetangga. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang membantu di sawah, kadang mengantar barang dengan sepeda motornya. Tetapi di balik diamnya, ada sesuatu yang selalu meletup-letup di dalam dirinya. Amarah yang mudah tersulut, meski wajahnya tampak datar. Satu-satunya orang yang masih bisa mencairkan hati Firman hanyalah Doni, anak laki-lakinya yang berusia 9 tahun. Doni adalah anak ceria, suka bermain bola, berlari ke sana kemari, dan kerap mengajak teman-temannya main ke rumah. Tawa mereka terdengar hingga ke jalan depan, riang, seolah dunia hanya milik mereka. Di mata warga, Doni adalah anak baik. Ia sopan, ramah, dan sering membantu ibunya, setidaknya sebelum sang ibu meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Sejak itu, Doni hanya tinggal bersama ayahnya. Banyak yang iba, tapi mereka lega karena Doni masih punya teman-teman sebaya yang selalu menemaninya. Namun, di dalam rumah itu, suasana seringkali berbeda. Firman, yang merasa kehilangan istri, semakin pendiam dan emosional. Ia sering melamun di ruang tengah, tatapannya kosong. Jika ada sesuatu yang mengusik, amarahnya meledak. Bahkan hal kecil sekalipun bisa membuatnya murka. Suatu sore, Doni dan 3 temannya bermain petak umpet di ruang tengah. Gelak tawa mereka memenuhi rumah. Namun tanpa sengaja, salah satu dari mereka menabrak meja, membuat sebuah vas bunga jatuh dan pecah berantakan di lantai. Vas itu bukan sembarang vas. Benda itu adalah peninggalan almarhum istrinya, satu-satunya kenangan yang masih utuh. Pecahnya vas itu seperti merobek hati Firman. Wajahnya memerah, matanya menyala. Ia tidak berteriak saat itu juga, hanya diam menatap pecahan kaca yang berserakan. Suara tawa anak-anak mendadak terhenti. Mereka tahu telah membuat kesalahan besar. Doni mencoba meminta maaf, suaranya lirih, tubuhnya bergetar. Firman tetap diam. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Firman semakin dingin, bahkan kepada anaknya sendiri. Ia menatap Doni dengan mata penuh kekecewaan, seolah anak itu telah menghancurkan satu-satunya hal berharga yang tersisa. Dan di balik diamnya, tumbuh niat yang jauh lebih gelap dari sekadar amarah seorang ayah. Hari-hari berikutnya, Doni masih bermain dengan teman-temannya. Mereka datang seperti biasa, Dika, anak tetangga sebelah,
Jaka, yang rumahnya tidak jauh dari sawah, dan dua anak lain yang sering ikut bermain. Tak ada yang menyangka tawa riang itu akan segera digantikan oleh jeritan mencekam. Di luar, kehidupan desa berjalan normal. Para ibu sibuk menjemur pakaian, bapak-bapak duduk di warung kopi membicarakan hasil panen. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tembok rumah Firman, sesuatu yang mengerikan sedang disiapkan. 4 ekor ular piton di kandang belakang semakin gelisah. Tubuh mereka berkilau, lidah bercabang keluar masuk, seakan mencium bau mangsa yang akan datang. Desa itu seperti berdiri di atas bara. Sunyi, tenang, namun menyimpan ledakan. Dan ketika malam turun, Firman semakin sering duduk di dekat kandang, menatap ular-ularnya dalam diam. Seperti seorang lelaki yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang bahkan tetangga terdekatnya tidak pernah curiga. Di tengah desa yang sederhana itu, ada sosok ibu yang dikenal ramah dan penuh perhatian, namanya Murni. Wanita parubaya ini tinggal tak jauh dari rumah Firman. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara ia sendiri sehari-hari berjualan gorengan di depan rumah. Meski penghasilannya pas-pasan, Murni selalu memastikan anak semata wayangnya, Dika, tumbuh dalam kasih sayang. Dika, anak laki-laki berusia 10 tahun, adalah sahabat dekat Doni. Hampir setiap hari ia datang ke rumah Firman untuk bermain. Mereka berdua tak terpisahkan, berlari di jalan tanah, memanjat pohon mangga, hingga bermain bola di lapangan kecil belakang desa. Kehadiran Jaka dan dua anak lainnya membuat kelompok itu semakin ramai. Tawa mereka jadi musik sore yang akrab di telinga warga. Murni sering mengingatkan, jangan main terlalu jauh ya, nak. Apalagi ke belakang rumah Firman, banyak ular. Hati-hati. Namun Dika selalu menjawab dengan polos, tenang, Bu. Ular-ular itu di kandang. Ayah Doni yang jaga. Jawaban itu seolah menenangkan, meski ada rasa was-was yang mengendap di hati Murni. Ia tahu Firman bukan lelaki yang ramah. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, dan jarang terlihat tersenyum sejak istrinya meninggal. Beberapa kali ia juga mendengar desas-desus dari warga, bahwa Firman kerap berbicara sendiri di dekat kandang ular, seolah sedang berbisik pada hewan-hewan itu. Suasana desa makin ganjil ketika beberapa warga mencium bau aneh dari arah rumah Firman. Awalnya mereka mengira bau itu berasal dari bangkai hewan, mungkin ayam atau kambing yang mati. Tapi semakin hari, bau itu tidak hilang. Justru makin menyengat, membuat perut mual dan kepala pening. Bau apa itu? Dari rumah Firman-nya? Tanya seorang ibu di warung kopi. Entahlah. Mungkin bangkai tikus. Tapi kok baunya beda ya? Lebih menusuk, jawab yang lain, sambil menutup hidung dengan kain. Di tengah obrolan warga, anak-anak tetap bermain tanpa peduli. Bagi mereka, rumah Firman hanyalah tempat berkumpul. Mereka tak menghiraukan tatapan aneh ayah Doni dari jendela, yang mengawasi dengan mata penuh amarah yang tak terucapkan. Murni, sebagai seorang ibu, mulai merasa ada yang janggal. Setiap kali Dika pulang dari bermain di rumah Doni, wajah anak itu terlihat pucat. Nafasnya terengah, seolah habis berlari ketakutan. Ketika ditanya, Dika hanya menjawab singkat, ayah Doni marah-marah lagi, Bu. Tapi aku nggak apa-apa. Hati Murni berdesir. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanyalah amarah biasa seorang ayah yang keras. Tapi firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik rumah itu. Malam hari, Murni kerap mendengar suara-suara dari arah rumah Firman. Suara besi bergesekan, seperti pintu kandang yang dibuka. Disusul suara gesekan tubuh ular, berat dan menyeramkan. Sesekali, terdengar pula bunyi dentuman aneh, seperti sesuatu yang dijatuhkan. Ia terbangun berkali-kali, duduk di tepi ranjang sambil menatap ke arah gelap, hatinya diliputi kecemasan. Ah, mungkin cuma imajinasiku, bisiknya. Tapi bayangan buruk terus menghantuinya. Sementara itu, Firman semakin jarang terlihat di luar rumah. Ia lebih banyak mengurung diri, duduk berlama-lama di dekat kandang, tatapannya kosong menembus gelap. Ular-ular piton itu, dengan tubuh besar berkilau, kerap melilit satu sama lain, lidah bercabang menjulur cepat, seolah memahami bisikan tuannya. Doni sendiri mulai menjauh dari teman-temannya. Anak itu tak lagi ceria seperti dulu. Senyumnya memudar,
matanya tampak sayu. Saat ditanya, ia hanya menjawab pendek, "Ayah lagi marah." Kalimat singkat yang menyembunyikan beban berat di pundaknya. Hari-hari berjalan, dan suasana desa terasa semakin tegang. Bau busuk masih tercium, gosip makin ramai, tapi tak ada yang berani menegur Firman langsung. Warga hanya saling berbisik, menunggu seseorang cukup berani untuk melaporkan. Hingga akhirnya, satu kejadian sederhana mengubah segalanya. Dika tidak pulang ke rumah selepas maghrib. Murni menunggu dengan cemas. Matahari sudah tenggelam, angin malam berembus dingin, tapi pintu rumahnya tetap sepi. Ia keluar, menatap jalanan gelap, berharap Dika muncul sambil berlari. Namun yang datang hanyalah sunyi, diselingi suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Perasaan buruk mencengkeram hatinya. Ia tahu, anaknya terakhir terlihat bersama Doni di rumah Firman. Dan malam itu, bau busuk dari arah rumah itu terasa lebih menyengat dari biasanya. Malam semakin larut. Jam dinding di rumah Murni sudah menunjukkan pukul 9:30. Biasanya, Dika sudah pulang sejak sebelum Isya, duduk di meja makan sambil bercerita tentang permainan sore bersama Doni dan kawan-kawan. Tetapi malam itu, kursi di samping meja kosong. Piring yang sudah disiapkan tetap dingin, tanpa sentuhan tangan kecil yang biasanya begitu lahap makan. Murni mondar-mandir di ruang tamu. Suaminya mencoba menenangkan, mungkin dia masih main di rumah Firman. Besok sekolah, pasti sebentar lagi pulang. Tapi kata-kata itu tidak sanggup mengusir rasa was-was yang menekan dada Murni. Ada sesuatu yang salah, perasaannya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia memutuskan keluar rumah, menyusuri jalan desa yang sepi. Lampu jalan redup, angin malam membawa aroma lembab bercampur bau busuk yang sudah beberapa hari membuat warga resah. Semakin dekat ke rumah Firman, semakin kuat bau itu. Seperti daging yang membusuk, bercampur amis yang menempel di hidung. Langkahnya melambat, jantungnya berdegup kencang. Pagar kayu rumah Firman setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara berisik, gesekan logam, lalu suara benda berat diseret. Sesekali terdengar desisan panjang, berat, dalam. Ular. Murni berdiri terpaku. Nafasnya terhenti sejenak. Ia ingin memanggil nama anaknya, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Ada dorongan kuat untuk lari, tapi naluri keibuan menahan kakinya. Dari sela jendela, ia melihat cahaya redup lampu minyak. Firman duduk di lantai, tubuhnya membungkuk di dekat sebuah karung besar yang tampak basah di bagian bawah. Ia membuka karung itu perlahan, dan sesaat kemudian, Murni melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, lengan kecil, terkulai, pucat. Karung itu berisi tubuh manusia. Tubuh anak-anak. Suara desis ular makin jelas. Firman menyeret karung itu ke arah belakang rumah, menuju kandang besi. Murni menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan agar tidak terdengar. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena panik, ia mundur satu langkah tanpa sadar menginjak ranting kering. Bunyi patahannya memecah sunyi. Firman berhenti. Kepala lelaki itu menoleh tajam ke arah jendela, matanya menyapu gelap. Murni menahan napas, tubuhnya menempel pada dinding luar rumah, jantungnya berdetak begitu keras hingga seolah terdengar keluar. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Hingga akhirnya, Firman kembali berbalik, melanjutkan langkah menyeret karung itu ke arah kandang. Terdengar suara pintu besi berderit, lalu dentuman ketika ditutup kembali. Ular-ular itu menggeliat, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu hening. Hanya terdengar suara malam, jangkrik, dan tangis tertahan seorang ibu. Murni tidak menunggu lebih lama. Ia berlari pulang, air mata mengalir deras di pipinya. Sesampainya di rumah, ia langsung berkata dengan suara terputus-putus, "Dika, dia, Firman, ular, mereka makan manusia." Suaminya terkejut, mencoba menenangkan, tapi melihat wajah istrinya yang pucat ketakutan, ia tahu ini bukan sekadar firasat. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Warga mulai berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Beberapa tidak percaya, menganggap Murni terlalu panik. Tapi sebagian besar merasa curiga,
karena bau busuk dari rumah Firman memang makin tak tertahankan. Mereka sepakat, harus ada yang melaporkan pada aparat desa. Siang itu, kepala desa datang bersama beberapa warga ke rumah Firman. Mereka mengetuk pintu berulang kali, tapi tak ada jawaban. Rumah itu sunyi, hanya bau menyengat yang menusuk hidung. Salah satu warga nekat mengintip dari sela jendela, dan ia pun terdiam pucat, berlari mundur sambil berteriak, "Ada tulang. Aku lihat tulang manusia di lantai belakang." Kepala desa tak punya pilihan. Polisi dipanggil segera. Beberapa jam kemudian, truk polisi tiba bersama petugas berseragam. Warga berkerumun, menahan napas, menyaksikan aparat mendobrak pintu rumah Firman. Suara kayu pecah, suara teriakan perintah, lalu langkah kaki tergesa. Dari dalam rumah, bau busuk langsung menyeruak keluar, membuat banyak orang muntah di tempat. Polisi menyisir ruangan satu persatu. Di ruang tengah, mereka menemukan noda merah kecoklatan yang sudah mengering di lantai. Di sudut rumah, ada karung-karung berisi potongan tubuh manusia, sebagian sudah membusuk. Jeritan warga terdengar, beberapa perempuan pingsan, anak-anak ditarik menjauh. Namun pemandangan paling mengerikan menanti di belakang rumah. Saat kandang besi dibuka, 4 ekor ular piton menggeliat, tubuh mereka besar dan perut mereka tampak membengkak. Bau amis bercampur bau busuk memenuhi udara. Dan di lantai kandang, polisi menemukan sisa-sisa pakaian anak-anak, robek, berlumuran noda. Pemandangan itu menghantam jiwa siapapun yang melihatnya. Suasana desa pecah. Teriakan, tangisan, doa, semuanya bercampur menjadi satu. Fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi akhirnya terkuak. Firman bukan sekadar lelaki pendiam dengan ular peliharaan. Ia adalah sosok yang menyimpan amarah, dendam, dan kekejian tak terbayangkan. Dan 5 anak tak berdosa sudah menjadi korban dari rahasia kelam itu. Suasana di depan rumah Firman berubah menjadi lautan manusia. Warga berdesakan di balik garis polisi, wajah mereka pucat, mata terbelalak, sebagian masih tak percaya bahwa di rumah yang sehari-hari mereka lihat, tersimpan rahasia mengerikan. Bau busuk bercampur amis menyelimuti udara, menusuk hingga ke paru-paru, membuat orang mual, sebagian menutup hidung dengan kain atau lengan baju. Polisi memasang garis kuning mengelilingi halaman rumah. Sejumlah petugas forensik dengan pakaian putih pelindung masuk membawa kotak peralatan. Kamera menyala, memotret setiap sudut, setiap noda, setiap potongan kecil yang bisa menjadi petunjuk. Sementara itu, beberapa warga berteriak histeris, memanggil nama anak mereka yang hilang beberapa hari terakhir. Tangisan ibu-ibu menggema, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Di ruang tengah rumah Firman, petugas menemukan lebih banyak karung. Isinya membuat siapapun gemetar. Potongan tubuh yang sudah membusuk, sebagian tulang yang terpisah dari daging, dan bau busuk menyengat yang seolah melekat di kulit. Di lantai ada bercak darah yang sudah mengering, merembes hingga ke celah-celah papan. Semua itu difoto, dicatat, dikumpulkan. Petugas forensik bergumam, ini bukan baru sehari. Beberapa jasad sudah lebih dari seminggu. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Artinya, Firman sudah melakukannya berulang kali. Ini bukan amarah sesaat, melainkan pola, kebiasaan, bahkan ritual pribadi yang keji. Di belakang rumah, penyelidikan lebih mengerikan. 4 ekor ular piton dikurung sementara, tubuh mereka menggeliat berat, perut membesar tidak wajar. Petugas hewan datang untuk menenangkan dan mengamankan mereka. Saat ular-ular itu diangkat dengan hati-hati, polisi menemukan sisa-sisa tubuh manusia, potongan kain, serpihan tulang, bahkan sebuah sepatu anak-anak kecil yang masih utuh, terjepit di sudut kandang. Pemandangan itu membuat beberapa petugas menunduk, wajah mereka pucat, menahan mual. Warga yang menonton dari kejauhan berteriak histeris, sebagian mencoba maju, ingin memukul-mukul kandang, ingin melampiaskan kemarahan mereka. Tapi polisi menahan, garis kuning tetap tegak, memisahkan amarah massa dengan jalannya penyelidikan. Sementara itu, di pos polisi darurat yang didirikan di depan rumah, beberapa saksi mulai dimintai keterangan. Salah satunya adalah Murni. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang dilihatnya malam sebelumnya. Firman menyeret karung berisi tubuh, membuka kandang,
dan suara ular yang bergesekan dengan jeritan sunyi malam. Kata-katanya membuat banyak orang menutup mulut, sebagian menangis terisak. Aku lihat sendiri, ada lengan kecil dari karung itu, anak-anak, mereka, suara murni patah, air matanya mengalir deras. Petugas menenangkannya, sementara suaminya memegang bahunya erat. Kesaksian lain datang dari tetangga yang sering mencium bau busuk sejak berminggu-minggu lalu. Kami pikir bangkai ayam, Pak. Tapi kok baunya beda. Dan Firman makin aneh, sering duduk di dekat kandang berjam-jam. Ada yang bilang dia bicara sama ularnya. Kata-kata itu menciptakan gelombang bisikan di antara warga. Mereka teringat gosip lama tentang Firman yang kerap murung dan tatapannya kosong, seolah menyimpan sesuatu yang tidak dimengerti orang lain. Polisi mulai menyusun kronologi. Berdasarkan barang bukti, diperkirakan ada 5 korban sejak ini. Identitas sebagian masih belum jelas karena kondisi jasad yang rusak, tapi pakaian, sepatu, dan benda kecil yang ditemukan memberi petunjuk. Di antaranya, kaos kuning dengan gambar kartun yang dikenali warga sebagai milik Jaka, teman bermain Doni. Lalu sepatu kecil yang diakini milik Dika. Tangisan pecah lagi di tengah kerumunan, saat para ibu menyadari anak-anak mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Sementara itu, Firman sendiri tidak ada di rumah saat penggerebekan. Ia menghilang. Polisi segera menyebarkan ciri-cirinya, memasang foto di seluruh pos penjagaan desa, dan menghubungi kepolisian di wilayah sekitar. Namun ketidakberadaan Firman justru membuat suasana desa semakin mencekam. Semua orang bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Apakah dia masih di desa? Apakah dia akan kembali? Di ruang kecil yang kini dijadikan pusat komando, petugas mencatat setiap detail. Mereka menyusun timeline, dari pecahnya vas bunga yang membuat Firman murka, hingga hilangnya anak-anak satu persatu. Semua mengarah pada satu motif, amarah dan dendam yang dilampiaskan dengan cara paling kejam, menggunakan ular peliharaannya sebagai alat pembunuh. Di luar, langit mulai mendung. Awan hitam menutupi matahari, angin berhembus dingin, seolah ikut menambah suasana suram. Warga berdiri dalam diam, sebagian berdoa, sebagian memandang kosong ke arah rumah yang kini dijaga ketat. Sebuah rumah yang dulu dianggap biasa, kini menjadi simbol horor yang akan dikenang sepanjang hidup mereka. Polisi mengumumkan kepada warga, kami menemukan 5 korban sejak ini. Kami mohon kerjasamanya untuk mengidentifikasi barang-barang ini. Petugas menunjukkan pakaian, sepatu, dan sisa-sisa benda kecil. Jeritan histeris langsung pecah. Seorang ibu pingsan, seorang bapak jatuh terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Tidak ada lagi keraguan. Anak-anak yang hilang selama ini benar-benar telah menjadi korban Firman dan ular-ularnya. Hari itu, desa kecil itu berubah. Tidak ada lagi tawa anak-anak di jalan tanah. Tidak ada lagi suara riang dari lapangan bola. Yang tersisa hanyalah sunyi, tangisan, dan bau busuk yang akan terus menghantui mereka. Firman menghilang. Itu yang paling menakutkan bagi warga desa. Malam pertama setelah polisi menemukan tumpukan mayat dan sisa pakaian anak-anak, suasana berubah menjadi mimpi buruk. Orang-orang menutup rapat pintu dan jendela mereka. Lampu minyak dinyalakan lebih terang dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seakan ikut bungkam, digantikan oleh detak jantung yang tak menentu di setiap rumah. Kepala desa berulang kali berkeliling bersama aparat, memberi pengumuman, jangan ada yang keluar malam. Firman belum tertangkap. Jika ada tanda-tanda mencurigakan, segera lapor. Suara itu menggema di jalan-jalan gelap, membawa rasa ngeri ke hati warga. Ketakutan merambat seperti kabut. Anak-anak tidak diizinkan keluar rumah. Mereka menangis, ingin bermain, tapi para ibu menatap mereka dengan mata cemas. Tak ada yang berani mengambil risiko. Firman dikenal pendiam, tapi juga keras kepala. Jika dia sanggup menumbalkan anak-anak, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan kembali untuk mengambil korban baru? Polisi memperluas pencarian. Setiap persimpangan desa dijaga. Jalan menuju hutan dan sawah diperiksa. Namun Firman seolah lenyap di telan bumi. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan lelaki tinggi berjaket lusuh di tepi sungai, tapi ketika dikejar, sosok itu hilang dalam gelap. Desas-desus pun menyebar. Ada yang bilang Firman bersembunyi di hutan bambu,
ada yang bersumpah mendengar suaranya di dekat kuburan desa. Rumor berubah jadi cerita-cerita menyeramkan. Aku dengar Firman bisa bicara dengan ular, mungkin dia sembunyi bersama hewan-hewan itu di dalam gua. Jangan-jangan, ular-ular itu bukan sekadar peliharaan. Bisa jadi pesugihan. Korban anak-anak hanya tumbal. Bisikan-bisikan itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Tak ada yang berani membantah. Kebenaran dan gosip bercampur jadi satu, sulit dibedakan. Tapi satu hal jelas, desa itu sudah tak sama lagi. Malam-malamnya kini dipenuhi ketakutan. Di tengah suasana itu, Doni, anak Firman, menjadi sorotan. Bocah 9 tahun itu dibawa ke rumah aman oleh pihak kepolisian. Tubuhnya kurus, matanya kosong, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat bagi usianya. Saat ditanya, ia hanya bergumam pelan, "Ayah marah, ayah bilang teman-temanku harus bayar." Ucapan singkat itu membuat penyidik merinding. Seakan anak kecil itu masih mendengar gema amarah sang ayah di kepalanya. Warga semakin yakin bahwa pecahnya vas bunga hanyalah awal dari tragedi. Firman menyimpan dendam yang tidak wajar. Ia menjadikan ular-ular pitonnya bukan sekadar peliharaan, melainkan alat eksekusi. Sakit hati yang seharusnya bisa reda dengan waktu, berubah menjadi obsesi. Dan obsesi itu menelan nyawa 5 anak. Polisi menemukan petunjuk baru ketika menggeledah laci kamar Firman. Di dalamnya, ada catatan kusut dengan tulisan tangan berantakan. Isinya penuh coretan amarah, mereka harus mengerti rasanya kehilangan. Ada nama-nama anak yang ditulis di sana, termasuk Dika dan Jaka. Catatan itu menjadi bukti bahwa tindakannya bukan kebetulan, tapi direncanakan dengan dingin. Di luar rumah, massa yang marah semakin tak terkendali. Beberapa kali polisi harus menenangkan warga yang ingin membakar rumah Firman. "Rumah ini bawa sial. Hancurkan saja," teriak seorang bapak dengan wajah penuh air mata. Polisi menahan, karena setiap sudut rumah itu masih menyimpan bukti penting. Sementara itu, ketegangan meningkat ketika seorang warga bersumpah melihat Firman di kebun singkong. Malam itu, puluhan orang membawa obor, ikut serta dalam pencarian bersama polisi. Mereka menyusuri kebun gelap, angin malam membuat dedaunan bergoyang, suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Beberapa anak muda berteriak histeris saat seekor ular kecil melintas di kaki mereka, membuat suasana makin mencekam. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada Firman. Hanya kebun yang sunyi, sepi, dan bau tanah basah yang menusuk hidung. Hari-hari berikutnya, desa seperti terkepung teror. Bau busuk dari rumah Firman memang perlahan hilang setelah pembersihan, tapi bau ketakutan tidak pernah benar-benar pergi. Orang-orang mulai berdoa lebih khusyuk, sebagian bahkan memanggil dukun desa untuk menangkal bala. Mereka percaya Firman sudah bukan manusia biasa, melainkan orang yang bersekutu dengan ular-ularnya. Polisi terus bekerja, menyisir hutan, menanyakan saksi-saksi, memeriksa setiap laporan penampakan. Namun setiap hari Firman tidak tertangkap, rasa takut semakin menjadi. Desa yang dulu dipenuhi suara tawa anak-anak kini berubah sunyi. Pintu tertutup rapat, jalanan kosong, hanya suara angin yang sesekali berdesir, membawa bayangan Firman yang masih berkeliaran entah di mana. Dan di balik semua itu, pertanyaan terbesar menggantung di udara, apakah Firman masih berburu? Apakah dendamnya sudah tuntas, atau justru baru dimulai? Di ruang penyidikan kantor polisi sektor kota kecil itu, Doni duduk di kursi kayu. Tubuhnya meringkuk, mata kosong menatap lantai. Usianya baru 9 tahun, tapi wajahnya tampak jauh lebih tua dari seharusnya. Trauma jelas terlihat. Polisi, dengan suara lembut, mencoba membuka percakapan. "Doni, ayahmu, apa yang dia lakukan dengan ular-ular itu?" Bocah itu menggigit bibir, lalu menjawab lirih, "Ayah bilang, mereka harus dihukum. Mereka pecahkan vas ibu. Itu dosa. Jadi, ayah kasih ular makan mereka." Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling berpandangan, merasakan ngeri yang sulit dijelaskan. Bagaimana seorang ayah bisa menanamkan kalimat sekejam itu pada anaknya sendiri? Lebih mengerikan lagi, bagaimana Doni seolah percaya bahwa itu memang hukuman yang pantas? Polisi mencatat setiap kata. Dari pengakuan Doni,
Jelas bahwa Firman memendam dendam sejak vas bunga peninggalan istrinya pecah. Vas itu adalah simbol cinta, kenangan terakhir dari seorang istri yang sudah tiada. Pecahnya vas membuat luka lama terbuka, mengubah kesedihan menjadi kemarahan buta. Namun motif itu tidak berdiri sendiri. Dari penelusuran lebih jauh, warga bercerita tentang masa lalu Firman. Dulu, ia dikenal sebagai anak pendiam yang kerap diejek teman sebaya. Ibunya bercerai, ayahnya pemabuk. Firman tumbuh dengan luka batin yang tak pernah sembuh. Saat dewasa, satu-satunya pelipur lara hanyalah istrinya. Ketika sang istri meninggal, ia kehilangan pegangan hidup. Ular-ular piton yang dipeliharanya sejak lama berubah menjadi pelampiasan, sekaligus simbol kekuatan yang ia anggap bisa menghapus rasa tak berdaya. Dia selalu bilang ular itu temannya, ujar seorang tetangga. Kadang kami dengar suara lirih dari belakang rumah, seperti orang mengaji, tapi bukan ayat suci. Lebih seperti bisikan panjang. Lalu suara ular menggeliat, seakan menjawab. Warga terdiam setelah mengucapkan itu, sebagian bergidik, seakan takut kata-katanya memanggil kengerian itu kembali. Polisi mulai menghubungkan semua potongan. Firman kehilangan kendali setelah vas bunga pecah. Ia menganggap anak-anak yang bermain di rumahnya adalah biang kerok, termasuk teman anaknya sendiri. Satu persatu, mereka menghilang. Saksi mengatakan pernah melihat anak-anak masuk ke rumah Firman sore hari, tapi tidak pernah keluar lagi. Namun karena mereka biasanya bermain hingga malam, warga tidak curiga. Hanya setelah Murni melapor, semua kepingan puzzle itu tersusun jelas. Lebih dalam lagi, ditemukan catatan-catatan Firman yang penuh amarah. Di balik lemari kamar, polisi menemukan buku tulis penuh coretan, gambar ular melilit manusia, tulisan, hukuman, tumbal, dan pembalasan. Setiap kata dipenuhi goresan tajam, seakan ditulis dengan kemarahan. Buku itu menjadi bukti betapa pikirannya telah dikuasai obsesi gelap. Gosip warga pun semakin liar. Ada yang mengatakan Firman sejak lama tertarik dengan ilmu hitam. Ia sering ke pasar malam membeli dupa dan benda-benda aneh. Ada pula yang bersumpah melihatnya pergi ke hutan sendirian tengah malam, membawa ayam dan pisau kecil. Semua cerita itu menambah aura horor, membuat sosok Firman bukan lagi sekadar penjahat, tapi figur yang menyerupai monster di mata masyarakat. Di warung kopi, suara lirih terdengar. Mungkin dia sudah lama menyiapkan semua ini. Anak-anak itu hanya alasan. Sebenarnya, siapa tahu, memang ada perjanjian dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Orang lain menimpali, jangan sembarangan bicara. Yang jelas, dia gila. Tapi kalau benar ada ilmu hitam, kita semua harus hati-hati. Ketegangan semakin meningkat. Polisi berusaha menenangkan warga, menegaskan bahwa ini kasus kriminal, bukan mistis. Tapi rasa takut jauh lebih kuat daripada logika. Di desa yang masih memegang teguh kepercayaan lama, kabar tentang ular pemakan manusia langsung dihubungkan dengan pesugihan dan perjanjian gaib. Sementara itu, Doni dipindahkan ke tempat perlindungan khusus. Bocah itu butuh konseling, butuh uluran tangan untuk menghapus trauma. Namun kata-kata terakhirnya sebelum tidur malam itu membuat petugas jaga merinding, ayah akan kembali. Ular-ular itu belum puas. Kalimat itu menyebar cepat di kalangan penyidik. Apakah itu hanya mimpi seorang anak, atau firasat yang harus diwaspadai? Pencarian Firman pun diperketat. Polisi mendatangkan anjing pelacak, menyisir hutan, menggeledah kebun, hingga memeriksa gubuk-gubuk kosong di pinggir desa. Mereka menemukan jejak sandal di tepi sungai, bercampur lumpur. Ada sisa makanan, nasi basi dan tulang ayam, seolah seseorang bersembunyi di sana. Namun Firman kembali hilang begitu saja. Setiap langkah penyelidikan justru menambah rasa takut. Warga mulai bertanya-tanya, jika polisi belum bisa menangkapnya, siapa yang bisa menjamin Firman tidak sedang mengintai dari balik pepohonan? Dan semakin lama ia bebas berkeliaran, semakin besar pula bayang-bayang bahwa tragedi ini belum berakhir. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan menyesakkan bagi warga desa. Meski polisi berjaga di hampir setiap sudut, rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Nama Firman berubah menjadi bayangan hitam yang menghantui setiap obrolan. Orang-orang menyebutnya dengan bisik-bisik, seolah takut lelaki itu bisa mendengar dari balik kegelapan.
Di posko polisi, laporan demi laporan menumpuk. Hasil forensik akhirnya keluar. Dari potongan tubuh yang ditemukan, teridentifikasi 5 korban anak-anak dengan usia antara 8 hingga 11 tahun. Identitas sebagian cocok dengan laporan orang hilang, Dika, Jaka, dan 2 bocah lain dari desa tetangga. Fakta ini mengkonfirmasi ketakutan terburuk para orang tua. Yang lebih mengejutkan, tim forensik menemukan bekas gigitan ular pada tubuh korban, tapi ada juga tanda-tanda luka lain, memar, jeratan tali, bahkan tusukan benda tajam. Artinya, korban tidak langsung diberikan pada ular. Ada kekerasan sebelumnya. Luka-luka itu menunjukkan bahwa Firman menyiksa mereka terlebih dahulu, seakan ingin melampiaskan amarah sebelum menyerahkan tubuh malang itu ke peliharaannya. Fakta ini membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Polisi menggelar konferensi pers darurat di balai desa. Wajah aparat tampak serius, suara mereka tegas namun berat. Kami menduga pelaku memiliki gangguan kejiwaan sekaligus motif dendam pribadi. Ular peliharaan dijadikan sarana untuk menutupi jejak. Saat ini, tim masih memburu pelaku. Suara kilatan kamera, desakan wartawan, dan jeritan warga bercampur jadi satu. Namun meski kata-kata itu terdengar meyakinkan, warga tetap dicekam ketakutan. Malam hari, suara aneh semakin sering terdengar dari arah hutan, desisan panjang, seperti ular raksasa merayap di antara pepohonan. Orang-orang bersumpah mendengar langkah kaki berat, bayangan lelaki melintas cepat, lalu lenyap dalam gelap. Apakah itu benar Firman, atau hanya ketakutan yang mempermainkan pikiran? Di rumah-rumah, ibu-ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat. Doa-doa dipanjatkan, lilin dinyalakan. Tak ada lagi suara permainan sore. Desa berubah muram, seperti tercekik oleh teror yang tak kunjung usai. Sementara itu, polisi menemukan bukti baru di pinggiran sungai, sebuah jaket lusuh milik Firman, basah dan penuh lumpur. Di kantongnya, ada pisau lipat berkarat dengan noda yang belum jelas asalnya. Anjing pelacak mengendus jejak hingga ke dalam hutan, namun berhenti di sebuah gua batu yang gelap. Di mulut gua, bau amis bercampur bau busuk menusuk hidung. Polisi menyalakan senter, tapi bayangan dalam gua terasa terlalu pekat, seakan menelan cahaya. Mereka tidak menemukan Firman di dalamnya. Hanya sisa api unggun yang sudah padam, beberapa tulang ayam, dan sehelai kain kecil robek dengan noda merah kecoklatan. Barang-barang itu semakin memperkuat dugaan bahwa Firman masih hidup di sekitar situ, bersembunyi, menunggu waktu yang tepat. Warga yang mendengar berita gua itu semakin ketakutan. Gosip semakin liar, ada yang bilang Firman kini sudah menyatu dengan ular-ularnya, ada pula yang percaya ia melakukan ritual untuk tidak tertangkap. Suasana desa semakin panas. Beberapa pemuda mendesak polisi untuk bertindak lebih keras. Kalau kalian tidak bisa menangkapnya, biar kami yang cari, teriak mereka dengan wajah penuh amarah. Polisi menahan, takut situasi berubah menjadi anarki. Di sisi lain, Doni masih berada di tempat perlindungan. Setiap malam, anak itu sulit tidur. Ia menggambar ular berulang kali di kertas, lingkaran besar dengan mata merah menyala. Saat ditanya apa artinya, ia menjawab lirih, ayah datang dalam mimpi. Dia bilang ular masih lapar. Kata-kata polos itu menampar semua orang yang mendengarnya, mengingatkan bahwa teror Firman bukan hanya fisik, tapi juga psikis, mewariskan trauma pada anaknya sendiri. Malam keempat setelah penggerebekan, desa diguncang lagi. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan bekas lilitan di tubuhnya. Perutnya robek, organ dalam hilang. Warga panik, berteriak bahwa Firman sudah kembali memberi makan ularnya dengan hewan ternak. Polisi datang memeriksa, tapi tidak ada bukti jelas apakah itu benar perbuatan Firman, atau hanya serangan ular liar dari hutan. Namun bagi warga, itu sudah cukup. Mereka percaya Firman masih berkeliaran, dekat, dan siap menyerang kapan saja. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang bocah hampir hilang lagi. Malam itu, seorang anak kecil tersesat di jalan setapak setelah pulang mengaji. Orang tuanya panik, mencari dengan obor. Untungnya, anak itu ditemukan di dekat kebun, menangis ketakutan. Ia bersumpah melihat sosok lelaki dengan wajah kotor, berdiri jauh di balik pepohonan, menatapnya tanpa berkedip. Begitu warga datang,
Sosok itu menghilang. Cerita itu menyebar cepat, membuat desa semakin histeris. Polisi sadar, waktu semakin sempit. Jika Firman tidak segera ditangkap, korban baru bisa jatuh. Mereka memperketat pencarian, mendatangkan pasukan tambahan dari kota, dan memasang pos jaga di setiap jalan keluar desa. Semua orang menunggu, dengan napas tertahan, kapan teror itu akan berakhir. Namun satu hal membuat semua orang merinding, ular-ular piton yang sebelumnya diamankan polisi, beberapa di antaranya mati secara misterius di kandang karantina. Tubuh mereka kaku, lidah terjulur, seolah tidak kuat bertahan jauh dari tuannya. Para petugas kebingungan. Warga yang mendengar kabar itu langsung berbisik, "Lihat kan? Dia memang punya ikatan dengan ular-ular itu. Selama dia masih bebas, kita semua belum aman." Pagi itu, kabut masih menyelimuti persawahan ketika kabar mengejutkan datang ke posko polisi. Seorang petani menemukan jejak kaki besar di tepi sawah basah, bercampur lumpur. Jejak itu mengarah ke arah hutan bambu, tempat yang selama ini dianggap angker oleh warga. Polisi segera bergerak, membawa tim lengkap dengan senjata, anjing pelacak, dan kendaraan lapis baja ringan. Desa bergemuruh. Warga berlari mengikuti dari kejauhan, ingin tahu apakah hari ini Firman akhirnya tertangkap. Wajah mereka penuh amarah sekaligus cemas. Setiap langkah polisi terasa seperti menghitung detik menuju kebenaran. Bau lembab bambu menyeruak, suara gesekan daun menambah mencekam suasana. Di dalam hutan bambu, udara terasa lebih dingin. Cahaya matahari terhalang batang-batang tinggi yang rapat. Anjing pelacak menggonggong, mengendus sisa-sisa jejak. Polisi menyalakan senter, menyusuri jalan setapak yang makin gelap. Dan di tengah jalan itu, mereka menemukan sesuatu, sebuah tenda lusuh, di dalamnya ada pakaian kotor, sisa nasi basi, dan botol air. Tanda jelas bahwa Firman pernah bersembunyi di sana. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah benda kecil di sudut tenda, mainan anak-anak, mobil-mobilan berwarna merah yang sudah rusak. Petugas mengangkatnya dengan sarung tangan. Barang itu langsung dikenali seorang warga, milik anaknya yang hilang seminggu lalu. Tangisan pecah di tempat itu, membuat suasana semakin tegang. Jejak darah tipis terlihat di tanah, memanjang ke arah gua batu yang pernah diperiksa polisi sebelumnya. Kali ini, mereka yakin Firman masih ada di dalamnya. Pasukan bersiap, senjata diarahkan, lampu sorot dipasang menghadap mulut gua. Kepala tim memberi aba-aba, "Hati-hati. Dia berbahaya." Detik-detik itu terasa panjang. Dari dalam gua, terdengar suara gesekan. Awalnya samar, lalu semakin jelas, suara sesuatu yang besar menggeliat, suara desisan panjang yang membuat telinga bergetar. Ular. Apakah Firman masih bersama ular-ularnya? Padahal keempat piton yang ada di rumahnya sudah diamankan, meski sebagian mati. Apakah masih ada ular lain yang disembunyikan? Polisi membentuk barisan, mendekat perlahan. Warga menahan napas dari kejauhan, sebagian berdoa keras-keras. Bau amis menusuk hidung, bercampur dengan bau busuk yang seolah keluar dari dalam gua. Suasana seperti menelan semua orang dalam kegelapan. Tiba-tiba, salah satu anjing pelacak menggonggong keras. Lampu sorot menyorot bayangan bergerak di dalam gua. Sesaat, terlihat siluet tubuh kurus dengan rambut acak-acakan. Firman. Dia berdiri di antara kegelapan, mata merah menatap keluar. Tangannya memegang sebilah pisau panjang, kotor dan berkarat. "Firman, serahkan diri," teriak polisi. Tapi lelaki itu hanya menyeringai, suaranya serak, penuh dendam. "Kalian terlambat. Anak-anak itu sudah jadi milik ular. Dan kalian semua, akan jadi berikutnya." Suasana mendidih. Warga yang menonton dari kejauhan menjerit histeris. Polisi memperingatkan lagi, tapi Firman melangkah maju setapak demi setapak, seolah tidak takut pada senjata yang diarahkan padanya. Tangan kirinya membawa sesuatu, sebuah tas kecil yang tampak berlumuran noda kecoklatan. Ketegangan mencapai puncak. Polisi bersiap melepaskan tembakan peringatan. Tapi sebelum itu dilakukan, suara keras terdengar dari dalam gua. Desisan panjang, berat, lalu suara benda besar menghantam tanah. Bayangan gelap melintas di belakang Firman. Semua mata terbelalak. Apakah benar ada ular lain, lebih besar,
bersembunyi bersama Firman? Firman berteriak, suaranya menggema di dalam gua. Mereka masih lapar. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Polisi langsung bergerak cepat, menembakkan gas air mata ke dalam gua. Asap putih menelan kegelapan, terdengar batuk keras dan jeritan. Firman mencoba berlari keluar, tapi langkahnya limbung. Warga menahan napas, sebagian berusaha maju, tapi ditahan aparat. Dalam kekacauan itu, sesuatu jatuh dari tas yang dibawa Firman, sehelai baju kecil penuh lumpur dan noda darah yang sudah mengering. Seorang ibu di kerumunan langsung menjerit, mengenali itu sebagai milik anaknya yang hilang. Tangisan bergema, suara-suara histeris mengguncang udara. Polisi akhirnya berhasil menyeret Firman keluar. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh lumpur, matanya liar. Ia meronta, berteriak kata-kata tak jelas, bercampur desisan seperti ular. Tapi perjuangan belum selesai. Dari dalam gua, suara aneh masih terdengar, desisan panjang, berat, seakan ada sesuatu yang menunggu di dalam. Petugas menyorot lampu lagi, tapi bayangan pekat menelan cahaya. Satu hal yang pasti, pengepungan ini bukan hanya soal menangkap seorang lelaki. Ada rahasia lain yang bersembunyi di balik gua itu. Rahasia yang lebih kelam, yang membuat semua orang bertanya-tanya, apakah ular-ular itu sekadar hewan peliharaan, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Suasana di depan gua berubah menjadi neraka kecil. Jeritan bercampur dengan doa, tangisan ibu-ibu, dan teriakan aparat yang memberi aba-aba. Firman meronta di tangan polisi, tubuhnya kurus tapi tenaganya seolah berlipat ganda. Matanya liar, merah, bibirnya bergetar sambil berdesis seperti ular. Nafasnya terengah-engah, namun senyuman tipis menghiasi wajah kotor itu, seakan ia menikmati ketakutan yang meliputi seluruh desa. Diam, Firman, bentak seorang polisi sambil menekannya ke tanah. Tapi Firman hanya tertawa, suara tawanya parau, terputus-putus. Kalian pikir sudah selesai? Mereka masih ada di dalam, mereka belum kenyang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk merinding. Semua mata tertuju pada mulut gua. Dari dalam, suara gesekan terdengar lagi, semakin jelas. Tanah bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berat bergerak. Polisi saling pandang, sebagian mengangkat senjata, siap menghadapi apapun yang muncul. Asap gas air mata masih mengepul, membuat pandangan kabur. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul bayangan besar. Seekor ular piton, jauh lebih besar dari yang pernah ditemukan di rumah Firman, merayap keluar dengan tubuh menggeliat. Panjangnya hampir 6 meter, sisiknya berkilau lembab, matanya memantulkan cahaya lampu sorot. Warga menjerit histeris, beberapa mundur, sebagian jatuh tersungkur karena panik. Firman berusaha melompat ke arah ular itu, mulutnya berteriak, "Anakku! Makan mereka semua!" Polisi menahan dengan sekuat tenaga, memukulkan popor senjata ke tubuhnya hingga ia terjatuh, tapi teriakannya terus bergema. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, lidah bercabang menjulur cepat, mendesis panjang. Bau amis bercampur bau busuk makin menyengat, menusuk hingga ke perut. Anak-anak kecil menangis keras, sementara orang tua mereka menutup wajah agar tidak melihat pemandangan mengerikan itu. Tembak kalau perlu, aba-aba terdengar dari kepala tim. Beberapa polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Suara letusan menggetarkan hutan bambu. Namun ular itu tidak mundur. Tubuhnya terus melata keluar, sisiknya menggesek tanah, suara beratnya membuat tanah bergetar. Di tengah kekacauan itu, tas kecil milik Firman kembali terjatuh. Dari dalamnya bergulir sebuah benda yang membuat semua orang terdiam sesaat, tengkorak kecil, putih pucat, jelas milik seorang anak. Jeritan histeris kembali pecah, seorang ibu pingsan di tempat, dan suasana semakin tak terkendali. Polisi akhirnya melepaskan tembakan ke arah ular. Suara letusan bergema, peluru menghantam tubuh besar itu. Ular menggeliat keras, melilit batu besar di dekatnya, tanah bergetar hebat. Suara desisannya seperti jeritan panjang, menusuk telinga, membuat semua orang menutup kepala. Setelah beberapa kali tembakan, tubuh ular itu akhirnya terkulai, darah mengalir dari sisiknya, baunya menyengat bercampur dengan udara yang sudah penuh gas dan keringat. Firman menjerit, suaranya parau. "Kalian bunuh mereka.
Kalian bunuh anak-anakku. Ia meronta lebih kuat, tapi akhirnya roboh setelah dipukul keras di pelipis. Polisi segera memborgolnya, menyeret tubuhnya yang penuh lumpur keluar dari garis bahaya. Wajahnya masih dipenuhi senyum gila, bibirnya terus berbisik, masih ada, masih ada. Ketegangan belum usai. Polisi memberanikan diri masuk lebih dalam ke gua, dengan senjata dan lampu sorot. Di dalam, mereka menemukan pemandangan yang lebih mengerikan, tulang belulang berserakan, sebagian masih menempel daging busuk. Pakaian anak-anak, robek, berlumuran noda. Bau busuk menyelimuti ruang sempit itu, membuat beberapa petugas muntah di tempat. Di sudut gua, ada susunan batu aneh, menyerupai altar. Di atasnya, ditemui vas bunga pecah yang direkatkan kembali dengan lem, retakan-retakannya masih jelas. Seolah-olah Firman menjadikan benda itu pusat obsesinya, altar bagi amarahnya. Polisi menyalakan kamera, memotret setiap sudut. Fakta ini menguatkan bahwa semua perbuatannya berakar dari satu amarah kecil yang membusuk menjadi tragedi besar. Ketika polisi keluar membawa barang bukti, warga menunggu dengan wajah pucat. Mereka melihat karung berisi tulang kecil diangkat, pakaian anak-anak diangkat. Jeritan kembali terdengar, nama-nama dipanggil, dan kepastian pahit menghantam hati mereka. Anak-anak mereka benar-benar tidak akan kembali. Malam itu, Firman resmi ditangkap. Wajahnya tetap menyeringai, meski tubuhnya dipenuhi luka. Matanya kosong, tapi bibirnya masih bergetar, melafalkan kata-kata tak jelas. Warga berteriak marah, sebagian ingin menghakiminya di tempat. Polisi harus membentuk barisan untuk melindungi pelaku dari amukan massa. Suasana mencekam itu menjadi puncak tragedi. Desa yang dulu sederhana kini menyaksikan wajah asli dari amarah manusia yang kehilangan kendali. Ular-ular yang seharusnya dijinakkan berubah menjadi simbol kematian. Dan Firman, lelaki pendiam yang dulu hanya dikenal sebagai bapak satu anak, kini tercatat sebagai pembunuh paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Udara malam penuh dengan bau mesiu, darah, dan tangisan. Di antara suara itu, satu kalimat terus terngiang, diucapkan oleh Firman sebelum akhirnya pingsan di dalam mobil tahanan, ular-ular itu bukan peliharaan, mereka sahabatku, mereka masih menunggu. Malam itu, desa masih dipenuhi suara tangisan. Api obor bergetar di tangan warga yang berkerumun, menatap mobil polisi yang membawa Firman pergi. Lelaki kurus itu pingsan, terborgol, wajahnya penuh lumpur dan darah kering. Namun senyum tipisnya masih terpatri, seperti sebuah noda yang sulit dihapus. Ucapannya tentang ular yang masih menunggu, terus terngiang di telinga mereka yang mendengar. Hari-hari berikutnya dipenuhi kabar. Media nasional datang, menyorot tragedi ini. Wartawan dengan kamera dan mikrofon memenuhi jalan desa, melaporkan dengan wajah tegang. Judul-judul berita mencolok menghiasi layar televisi, mengerikan, ular peliharaan jadi pemakan manusia, teror Firman mengguncang desa. Desa kecil yang sebelumnya tak dikenal, kini menjadi nama yang diingat seluruh negeri, tapi dengan citra horor yang tak diinginkan. Polisi membawa Firman ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan. Hasil awal menunjukkan tanda-tanda gangguan psikotik berat. Ia sering berbicara sendiri, berdesis, dan mengaku mendengar bisikan ular yang menyuruhnya menumbalkan anak-anak. Namun bagi warga desa, apapun diagnosisnya, satu hal jelas, ia telah mengambil 5 nyawa tak berdosa, dan tidak ada alasan yang bisa menghapus dosa itu. Sementara itu, proses identifikasi korban berlanjut. Potongan tubuh, pakaian, dan barang-barang kecil diserahkan pada keluarga untuk dikenali. Tangisan pecah lagi ketika seorang ibu menggenggam kaos kecil milik anaknya. Seorang bapak terjatuh lemas ketika melihat sepatu anaknya di antara barang bukti. Desa berubah menjadi lautan duka. Pemakaman dilakukan bersama, liang lahat kecil berjajar di pemakaman umum, bunga-bunga ditaburkan dengan air mata. Anak-anak lain di desa menjadi saksi hidup trauma itu. Mereka tidak lagi berani bermain hingga malam. Tawa yang dulu riuh kini hilang. Setiap kali melewati rumah Firman, mereka menunduk, langkah cepat, seolah tempat itu masih menyimpan roh-roh jahat yang siap menelan siapapun yang lengah. Rumah itu akhirnya dikosongkan, dipagari, dan diputuskan akan diratakan. Tak ada yang sanggup tinggal di sana lagi. Doni,
anak Firman, menjadi sosok yang paling menyedihkan. Bocah itu dibawa jauh dari desa, diasuh oleh pihak perlindungan anak. Matanya kosong, senyumnya hilang. Ia butuh waktu lama untuk sembuh, jika memang bisa. Banyak warga berdoa agar anak itu tidak mengikuti jejak ayahnya, agar ia bisa membangun hidup baru tanpa bayang-bayang darah dan ular. Seiring waktu, desa perlahan mencoba bangkit. Tapi trauma itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali malam tiba, sebagian warga masih terbangun karena mimpi buruk, suara desis ular, jeritan anak-anak, bau busuk yang menempel di udara. Bagi mereka, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini adalah luka yang menandai sejarah desa mereka, luka yang akan diceritakan pada generasi berikutnya sebagai peringatan. Dan di balik semua itu, ada pesan yang tak bisa diabaikan. Semua bermula dari amarah kecil, sebuah vas bunga pecah. Tapi amarah itu tidak pernah diredakan. Ia disimpan, dipelihara, hingga membusuk menjadi dendam. Dari dendam lahirlah tragedi, dan dari tragedi lahirlah trauma yang menghancurkan banyak nyawa. Pesan moralnya jelas: amarah yang tidak terkendali dapat berubah menjadi kebencian mematikan. Ia bukan hanya melukai diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar. Satu keputusan yang lahir dari amarah bisa mengubah jalan hidup banyak orang, bahkan menghancurkan sebuah komunitas utuh. Maka, kendalikanlah amarah sebelum ia mengendalikan kita. Belajar memaafkan, belajar merelakan, adalah jalan yang lebih berat, tapi jauh lebih bijak daripada membiarkan dendam tumbuh. Karena ketika dendam sudah mengambil alih, tidak ada yang tersisa kecuali kehancuran. Cerita ini berakhir di tengah tangisan, doa, dan harapan. Semoga tragedi ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjaga hati lebih penting daripada memelihara kebencian. Disclaimer: konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini. Kisah Firman dan ular-ularnya meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh desa. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa amarah, bila dibiarkan tumbuh tanpa kendali, bisa berubah menjadi monster yang lebih berbahaya daripada hewan buas apapun. Hari ini kita belajar betapa rapuhnya hidup, betapa mudahnya kebencian kecil bertransformasi menjadi tragedi besar. Vas bunga yang pecah, dendam yang dipelihara, dan ular yang dijadikan pelampiasan, semuanya menjadi rantai yang menjerat 5 nyawa tak berdosa. Semoga kisah ini membuat kita lebih waspada, lebih berhati-hati menjaga hati, dan tidak membiarkan amarah menguasai diri. Karena sekali kita kehilangan kendali, yang tersisa hanyalah penyesalan. Jika kalian merasa kisah ini penuh pelajaran, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Klik like untuk mendukung channel ini, dan tulis di kolom komentar angka 2 bila kalian masih kuat mendengarkan hingga akhir. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan amarah sekecil apapun. Karena bisa jadi, itu awal dari bencana besar.